Cek cek cek. Udah nih, udah nih. Coba ya, maaf ya yang udah meluangkan waktunya untuk bergabung. Mohon maaf nih. Mohon maaf banget. Harbut M Fadlan udah bergabung. Ada Teguh lagi. Kayaknya slow banget sih Teguh di sana. Lagi jam berapa sih? Lihat permintaan ya. Oke ya. Bismillah. Udah masuk lagi Kak. Udah kita ulang nih. Udah kita ulang. Ini udah diundang nih ya. Ini udah diundang sih sebenarnya. Gak bisa masuk kah? Lagi sore. Oh, lagi sore di sana. Di sana lagi musim salju dah. Sangat penting pertanyaan dari Alfarisi ini. Ini udah diundang, Yan Rizalnya udah diundang, tapi tidak bisa masuk, guys. Bentar, kita coba di satu perangkat lagi mungkin. Dicoba terus kan, bro, jangan sampai nyerah. Oke, thank you. Kami request bang, kita tunggu tunggu bayar dulu yos. Yo, oke, kita tunggu, kita tunggu. Kita tunggu. Ini udah diundang sih di sini. Udah kontek-kontekan juga sama Rizkian Rizal, tapi belum terhubung, belum berjodoh sini. Memang tuh si tidak dapat terhubung. Apakah udah update kan? Nih Instagram kita udah pada update semua sih, cuy. Atau mau pakai akun Instagramnya Alfarisi? Oh jangan, jangan. Ntar teman-teman lain yang belum follow nggak bisa menyaksikan live-nya. Ada Agriyazid Alhamdani menyampaikan lambaian juga. Oke, jadi di sini buat stay safe buat teman-teman, walaupun banyak libur, tetap di rumah aja, cuy. Di rumah aja, kalau nggak penting-penting jangan keluar. Walaupun keluar, tetap pakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan atau menjaga jarak ya, guys. Duh, ngoceh-ngoceh di sini sendirian. Ntar ya, tak undang lagi ya. Muhammad Rizkian Rizal, kita undang ulang. Udah masuk nggak? Tuh, sementara. Apa nih sementara nih? Wait. Apakah udah masuk si Rizkian Rizal belum ya? Aduh, sorry nih guys. Lambaian, wow, ada pansus datang. Diki Maulana M, selamat bergabung. Udah diundang, Rizkian Rizalnya udah diundang, tapi nggak tahu nih undangannya nyampe atau enggak nyampe ya. Nyampe katanya ya. Kita nyampe deh. Galih Utama. Oke, selamat bergabung juga. Ada 13 orang yang bersama kami di sini. Udah ada Delva underscore RY. Lambayan juga. Hai, Lambayan juga. Ini kenapa nggak bisa? Nggak bisa ya cuy ya? Atau Muhammad Rizkian Rizal bisa pakai akun lain kali ya? Masih bang. Sip. Bisa nih. Alhamdulillah bisa nih cuy. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Siap, siap. wabarakatuh. Finally yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bang, siap. Finally nih dari effort kita dari tadi nyambungin akhirnya tersambung juga ya. Oke. Allah. Oke, baiklah. Aku sapa Suara dulu ya. kamu enak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Oke, kita pastikan dulu ya. Ini Brembo kedengaran nggak suara saya? kedengaran, Bang, kedengaran, Bang. Suara kami aman enggak, Bang? Oke. Oh, amanian ya. Muka saya nampak jelas dah nih. Eh, Agak-agak gimana gitu ganteng itu, Bang. Bang. Agak bercahaya kali ya. Iya, kamarnya ada lampu sih. Mungkin agak delay. Siap.
Waduh, bergema. Sorry, sorry, sorry. Pakai earphone, Bu. Yang pakai earphone siapa nih? Wait, 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 wait. Kita pakai earphone dulu ya. Halo, tes Wait, tes wait. bang. Halo, tes, tes, Bang. Bang Alfarisi tidak ada suaranya. Serius. Wait, 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 wait. Enggak, suara abang nggak tuh di kami. Cek, cek. Jelas tak nih? Cek, cek, cek. Jelas tak nih? Cek, cek, cek. Tes 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 suara bang. Bang Aris, Dengar suara suaranya kami tak bang? kurang. Suara Brembo kedengeran sih. Hmm. Cek, cek, cek. Dengar tak? Cek, cek, cek. Kedengeran? Tes tes bang. Tes, tes. Tes, suara Brembo masuk sih. Suara Brembo masuk. Suara kakak masuk tak? Masuk bang, suara bang masuk bang. Oke, udah jelas memang kelihatannya harus pakai earphone kelihatannya ya. Oke, Tampakkan udah jelas earphone bagus guys, udah tuh 20. bang. Tidak, yang penting ini earphone hadiah guys. Oke, tadi sudah sampai mana? Kita jelasin dulu. Nah, kali ini tuh kita bakal ngobrol sama kandidat calon ketua IAIC yang 01. Nah, sedikit perkenalan dan pengantar juga. Ini nama aslinya tuh bukan Brembo, guys. Jadi nama aslinya tuh bukan Brembo. Nama aslinya tuh Muhammad Rizky Yan Rizal. Nah, kalau nggak salah ini beliau dari Bengkulu, juga bagian dari angkatan 7. Angkatan 7, saya angkatan 2. Berarti kita seumuran ya. Atau lebih akrabnya dipanggil Atomik. Sekarang juga sedang berkuliah semester 7 Brembo ya. Enggak bang, semester 1 bang. Oh siap, semester 1 S2. Nah, semester Siap. 7. Ah, Semester, enggak. semester 7. semester genap Semester kan? 1 Semester genap. transfer. Ya enggak. Lagi transfer bang, semester 1 transfer S1. Oh, sih. Jadi lagi semester 1 transfer gitu ya. Di Universitas Andalas, betul, betul kan ya? Bukan bang, Negeri Padang bang. UNP. Oh, WNP ya Allah, banyak salah ada baca di nampaknya tadi. Terus juga Siap, siap. nah ini biar itu sih, biar orang lebih tertarik sih. Jadi memang sengaja disalahin sih. Oke, untuk lebih lengkapnya kayak mana ya? Tadi kan saya banyak salah nih kan. Nah, kali ini kita serahkan langsung sih Brembo-nya. Kayaknya udah dari tadi nih pengen nyampein sesuatu. Oke, Brembo, silakan memperkenalkan diri secara unik. Perkenalan dulu nih yo. Nanti soalnya kita bakal lebih kumpas lagi. Oke, silakan Brembo. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kakak-kakak, abang-abang, teman-teman semua yang dimanapun berada. Nama saya Muhammad Rizky Rizal, sering dipanggil Brembo. Sekarang domisili di Kota Padang. Saya berasal dari yang sering disebut dengan Atomik. Gitu. Sekarang mungkin buat abang-abang atau kakak-kakak atau teman-teman semua yang ingin bermain ke Kota Padang, insya Allah siap hubungi kami ataupun teman-teman di ICJ Sumatera Barat, siap membantu, siap mengawanin, siap semua lah. Gitu. Oke, kalau jurusan di S1-nya apa nih, Brembo? Jurusan akuntansi, Pak. Akuntansi, berarti pendidikan sebelumnya juga akuntansi nih, relate ya? Iya, Pak, akuntansi, Pak. Oke, thank you. Sebelum nih banyak pertanyaannya nih sudah nih. Ngapain sih mau nyalonin jadi ketua alumni? Soalnya berat sih ketua alumni, cuy. Kenapa tuh? Cerita dulu lah. Walaupun udah bosan kan jelasinnya, jelasin lagi, bos. Siap. Aman, Bang, aman. Mungkin secara singkatnya aja, ini Bang. Sebenarnya untuk menjadi seorang pemimpin itu nggak mudah ya, kalau menurut saya pribadi ya, Bang ya. Tapi selama ini kan kita selalu ingin bermain di belakang layar. Gimana ingin sebuah organisasi kita itu berjalan dengan baik dan lancar gitu. Mulai dari pertama kita fokus ke regional. Nah, dari regional kita support terus teman-teman dari ketua sebelumnya sampai ketua sekarang. Dan insya Allah mungkin terpikir pada diri sendiri bahwa kenapa tidak saya ingin merubah stigma teman-teman semua tentang IACJ ini yang berada itu tidak ada, supaya ingin IACJ ini ada gitu.
terasa bahwa kekeluargaan ICJ itu selalu ada gitu bang. Maka dari itu niatkan terlebih dahulu di hati, insya Allah bisalah untuk mengemban amanah sebagai ketua umum Ikatan Alumni Sensidikia Jambi ini bang. Gitu. Mantap. Jadi udah memang niatan yo, memang udah niatan kayak lihat alumni risih kok cuman kayak gitu baik. Mungkin kayak gitu yo, Brembo yo. Betul bang. Nah itu Pasti oke. Ya ICJ ini cuman sekedar tempat kumpul-kumpul baik kan. Nah, kita pengen yang sesuatu yang baru lah di ICJ ini bang. Oke, sih paham. Nah itu semenjak kapan sih Brembo menyadari hal itu sih? Kayak apa entah kayak kok alumni cuman kayak gini baik gitu. Nah semenjak kapan Brembo menyadari hal itu sih? Sebenarnya sih kami ngelihat dari udah agak lama sih bang kalau di pusat ya. Okay. Tapi kalau di regional alhamdulillah kami ya di tingkat regional kan kita selalu sering silaturahmi. Tapi kalau di pusat kan lihat mungkin ya kosong gitu, zong gitu makanya itu Okay. terasa. Ya ini pending dari ya. Oke, berarti kalau untuk di regional sendiri berarti udah bagus nih menurut Brembo nih kan. Berarti di regional Sumbar berarti waktu itu ya. Nah, sampai sekarang masih di Sumbar ya. Iya, berarti yang udah dirasakan efeknya berarti cuma di Sumbar bae, sementara kayak yang pusatnya mana nih, berarti anaknya aktif, bapaknya udah ada gitu kan ya maksudnya kan? Induk itu ada gitu bang, bukan bapak ya. Yo. Oh iya, Indo sih. Kalau bapak kita harus cari emaknya ya, bener-bener Indonya. Oke, berarti mungkin bisa cerita sedikit sih. Kenapa berarti udah nyaman nih sama IAIC Sumbar tapi memang butuh suatu pengayoman dari pusat. Mungkin bisa sedikit cerita sih kayak selama menjadi IAIC Sumbar itu berarti ketua IAIC Sumbar waktu itu Brembo ya? Bukan bang, bukan. Oh bukan. Ketua IAIC Sumbar sekarang Gusti bang, Gusti Dirgal. Oh gitu. Nah mungkin bisa sedikit cerita kalau di IAIC Sumbar tuh kenapa sih gitu? Ngapain baik sih? Terus juga kayak suasana keluargaannya kayak mana gitu kan? Terus juga apa yang pengen Brembo bawa dari IAIC Sumbar ini ke IAIC Pusat nantinya? Nah, bisa diceritain sih. Pertama nih bang, kalau pertama kali datang di Sumbar, memang si keluarga kami kan emang asli dari Sumbar. Ketika pertama kali datang untuk kuliah di Sumbar, kita disambut oleh kakak-kakaknya gitu. Kakak-kakaknya ibaratnya merangkul, bukan kita yang mencari kakak-kakaknya, tapi kakak-kakaknya mencari adik-adiknya gitu. Jadi kan karena selama ini kita lihat kan adik-adik ini takut gitu, takut dibilang SKSD, takut pada kakak-kakaknya segan gitu. Tapi sebenarnya yang harus kita lakukan itu ya merangkul, mengambil bola tersebut gitu bang. Kita ajak adik-adik tersebut datang, ayo dong datang gitu. Kita ada gini. Waktu pertama kali itu angkatan kalau nggak salah rombongan Bang Salim, Kak Fatmi dan teman-teman semua ke arah dan lain-lain membuat acara bakti sosial. Di situ terasa gini loh ya IAIC Sumbar, bakti sosial ke ke panti asuhan. Selanjutnya kita kumpul-kumpul biasa seperti foto. Terasa lah kekeluargaannya gitu bang. Jadi ketika kita susah mereka ada gitu, enggak ketika senang aja mereka ada gitu. Itulah yang sebenarnya yang kita inginkan pada pusat juga gitu. Jadi selama ini kita lihat gap-gap setiap angkatan itu kan terasa seperti itu karena mereka tuh dari yang adik bawah-bawah itu takut gitu pada bukan kita pada yang di atas gitu. Malah sebenarnya yang harus stigma kita pikirkan yaitu yang di atas kita merangkul kembali adik-adik tersebut gitu. Oke, jadi di sini semacam ada dilema mungkin ya kayak di alumni kita memang kayak yang dirasain aku waktu itu juga sih di Yogyakarta. Jadi si kakak tingkat let's say angkatannya lebih tinggi itu kayak kurang rangkul gitu lah sih, mungkin agak kurang rangkul mungkin ya kita bicara secara general. Terus yang di bawah takut gitu lah sih. Betul bang. Oke, berarti udah dapat kan masalah alumni kita Seko baru dapat. Oke, nah itu kalau dari Brembo sendiri itu udah tahu kan masalah di alumni kita kayak gitu adanya kayak semacam apa ya? Semacam agak sedikit males
males gitu untuk merangkul adiknya dan juga tapi tidak ada semuanya ya, tapi kan kita berbicara secara yang kelihatan. Terus juga yang adiknya takut buat deketin kakak-kakaknya. Nah, dari Prembo sendiri tuh kayak itu sebenarnya masalahnya kenapa sih di IAIC itu terjadi kayak gitu? Sebenarnya yang mengakar itu tuh apa sih gitu? Nah, pengen tahu sih. Mungkin Mungkin sumber ida, sebenarnya bukan mungkin sumber ida nih. enggak, bukan ini secara umum ya Bang. Kalau kami Iya, iya. pandangin ya dari kami lihat semua itu rata-rata mereka ini berpikir, bukan mereka sih, teman-teman kita ini berpikir bahwa takut gitu mengganggu waktu kakak-kakaknya gitu. Takut misalkan mungkin kita tahu nih kakak-kakak sedang ada menyusun skripsi ataupun sedang penelitian ataupun yang lain lah gitu kan Bang, atau sedang kerja Iya, gitu. iya. Mungkin takut. Padahal sebenarnya mereka tuh mohon maaf kata ada oke nggak sibuk gitu pengen ngajak Iya. adik-adiknya ini disitulah kita misalnya minimal nih kita ajak ayo kita olahraga bersama gitu. Nah, dari situlah mereka kan pengen ikut juga gitu, atau misalnya kita yuk kita wisata kemana gitu. Nah, mungkin dari situ ngajak mereka lagi, merangkul mereka kembali gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, berarti Mungkin intinya itu mereka kalau kita tetap takut ya. oh, berarti kalau kita perkecil lagi masalahnya ini di komunikasi, bener gak sih? Nah, betul, 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 Bang, betul. Oke, berarti tadi dari yang kalau misalnya kita bikin segitiga ngerucutnya dari kayak tadi masalah miskomunikasi, saling tidak ada sapa, tidak ada interaksi. Jadi kita mengecilkan itu jadinya komunikasi. Oke, ini kan Brembo agak yang ditanganin mungkin bukan cuman Sumbar aja kan ya. Nah, itu kayak Betul lah. Oh. itu kita sekarang udah ada 11 angkatan dan juga udah regional kita udah di mana-mana nih, bukan udah ada di Sumbar, udah ada di Jogja, Bandung, Betul lah. dan juga udah ada di luar negeri. Nah, sementara kan problem kita masalah komunikasi tadi nih. Kalau dari Brembo sendiri tuh udah kepikir gak sih? Kayak ketika Brembo kepilih HG, itu mau ngapain baik itu? Buat masalah komunikasi ini dulu sih. Hmm. Ini hal pertama setelah terpilih yang Brembo lakukan itu bukan mencari anggota ataupun pengurus, tapi Brembo ingin mengadakan pertemuan setiap angkatan gitu Bang. Oke lah nggak bisa seluruh misalnya angkatan satu dulu, oke lah nggak bisa seluruh angkatan yang hadir, minimal perwakilan. Brembo ingin apa sih yang mereka abang-abang atau kakak-kakak semua itu tentang IICJ ini, apa yang mereka inginkan, apa mimpi mereka tentang IICJ ini. Kita ambil permasalahannya, terus di angkatan 2 gitu, angkatan 3 dan seterusnya gitu juga. Setelah itu kita pergi ke koordinasi ke misalnya ke IICJ yang berada di regional Jambi. Kita ajak mereka, teman-teman semua itu ke sekolah. Kita tanyain kepada guru-guru kita atau ke kepala sekolah kita, apa yang mereka harapkan terhadap IICJ ini. Barulah kita bisa menyimpulkan satu masalah. Dari masalah itu kita buatlah pengurus untuk mengurus masalah tersebut, Bang. Enggak kita langsung membuat pengurus, tapi kita nggak tahu apa masalahnya. Nanti nggak sesuai loh dengan goals kita gitu. Itu sih sebenarnya kalau menurut Brembo. Itu yang pertama kali dilakukan komunikasi per angkatan. Kalau misalnya untuk selanjutnya, setelah kita selesai menemukan masalah itu, komunikasi kita cukup antara koordinator wilayah dengan ketua regional. Misalnya Brembo ke koordinator wilayah ke ketua regional. Karena kita punya struktur. Dari struktur itulah kita bisa bertahap untuk menguruskan masalah tersebut tanpa adanya masalah lagi. Itu sih. Oke, menarik nih. Berarti kayak Brembo nggak langsung bentuk struktur organisasi, tapi kalau yang saya tangkap tadi lebih menampung aspirasi gitu kan ya, menampung aspirasi dimulai dari perangkatan. Berarti dari aspirasi disusun menjadi sebuah strategi mungkin ya. Jadi dapat nih cara pendekatannya. Oke, itu menarik sih. Menarik sih. Terus juga kemarin sebelum kita malam ini ketemu secara virtual, membaca Grand Design kemarin kan. Nah, mungkin bisa cerita gak sih di Grand, kan ada nih sebagian orang malas baca ya gak sih. Tapi memang kita harus diusahakan buat baca. Tapi kita di sini pengen nih divisualkan Grand Design tersebut atau dengan cara Brembo lah. Kalau kita kan membaca Grand Design kita tanpa intonasi dan juga orang berbeda-beda. Nah, kali ini dipersilahkan dulu. Coba Brembo, coba dengan berapi-apinya kita Grand Design-nya dijelaskan di sini. Oke, next. Silakan Brembo. Oke. Siap-siap, Mas.
Jadi gini Bang, yang kami lakukan itu pertama ketika masa kampanye kemarin atau sebelum masa kampanye kemarin kami pertama itu koordinasi dulu terhadap ketua-ketua sebelumnya. Apa sih kendala yang di apa namanya? Yang ditemukan oleh ketua-ketua sebelumnya gitu. Selanjutnya kami tanya ke adik-adik yang bawah atau teman-teman kami juga, seangkatan ataupun ke bawah. Apa sih yang mereka temukan permasalahan tersebut gitu. Yang ketika mereka masuk IAICJ, apa sih mereka rasain gitu. Ketika Brembo udah mendapatkan itu, rupanya dari ketua itu pertama itu kan konsisten program tersebut tidak ada. Terus database alumni kita kurang gitu. Karena mungkin teman-teman pada berpikir bahwa database ini tidak berguna gitu. Padahal sebenarnya kegunaan database ini sebenarnya sangat penting gitu untuk kita juga nantinya gitu. Selanjutnya kalau menurut para ketua-ketua sebelumnya itu mungkin karena kita punya kesibukan sendiri-sendiri gitu kan. Nah, ketika menanyakan terhadap anggota-anggota yang baru lulus ataupun yang sudah baru beberapa tahun lulus, itu mereka mempunyai segan terhadap kakak-kakaknya, terus tidak nyaman lah ketika berbicara kepada kakak-kakaknya. Makanya dan persepsi mereka tuh tentang IAICJ itu masih mohon maaf kata tuh masih dangkal gitu, Pak. Nah, makanya itu sebenarnya yang dari permasalahan-permasalahan itu sebenarnya kita punya kekuatan terhadap itu semua. Pertama, alumni kita tuh sudah tersebar di berbagai wilayah, malah sampai ke luar negeri gitu. Terusnya karir dan pendidikan kita itu rata-rata tuh kreatif dari setiap alumni-alumni kita itu, Bang. Jadi ada alumni kita sudah bekerja di tempat yang bagus di A atau tempat B, ada juga yang udah kuliah di luar negeri misalnya di Jepang ataupun Taiwan gitu. Dan kalau boleh jujur eksistensi insan cendekia itu besar loh. Orang ketika tanya dari mana insan cendekia, oh mantap tuh insan cendekia gitu. Nah, dan dari situ Brembo punya temuan yaitu tantangan-tantangan itu ya pertama masih acuhnya kesadaran kita terhadap IAICJ dan kesibukan-kesibukan kita itu lebih banyak kesibukan kita daripada terhadap rasa kita terhadap IAICJ gitu, Bang. Nah, maka dari itu kesempatan yang bakal kita temuin, kita tuh harus mempunyai media atau tempat untuk kita saling berbagi supaya kita tuh bisa saling mengetahui apa permasalahan-permasalahan kita dan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu. Makanya semuanya itu sudah Brembo taungkan pada visi misi Brembo gitu, Bang. Itu sih hal yang sebenarnya narasi pertamanya gitu, Bang, sebelum visi misi. Oke, berarti di sini sebelum berani mencalonkan berarti si Brembo udah lakuin riset. Jadi dituliskan dalam bentuk ada SWOT lah yo, SWOT yo. Ini menarik sih. Menarik sih, kayak kita punya kelemahannya, kayak kita kelemahannya sebenarnya kita nggak konsisten, programnya bagus tapi nggak konsisten gitu dah sih. Terus juga kayak ada yang pernah kayak kata pengantar tadi, kayak kita kurangnya komunikasi, jadi kayak ada gap antar angkatan, gap antar regional. Oke sih, itu kita udah menyadari semua. Terus juga, nah tapi di sebagai itu kita punya berbagai macam kekuatan ya dah sih, kita alumni kita siapa sih yang nggak kenal sama IAIC gitu kan, baik di dalam ataupun luar negeri. Nah, terus juga kita punya banyak tantangan. Yang dari tadi tuh yang saya kan kayak kita udah peduli sama yang namanya alumni. Bener sih. Itu juga yang saya rasain sih kayak alumni itu kalau misalnya kita bikin 3 garis, yang garis pertama nih mungkin kalau untuk kita yang udah bekerja itu pekerjaan dan juga untuk yang kuliah kita perkuliahan. Betul gak sih? Gitu gak sih? Betul, Bang. Betul. Nah, untuk yang di second linernya nih, itu ada kita ikut organisasi, ada kita ikut komunitas, ataupun kesibukan-kesibukan yang setelah kesibukan kuliah. Gitu dah sih, bener gak sih? Betul. Nah, Betul. sementara kita udah tahu nih posisi alumni ini di mana gitu kan. Nah, yang sementara yang saya gambarkan di sini tuh posisi alumni itu di garis ketiga. Dan itu kayak memang kebutuhan tersier. Nah, yang ingin ini menarik sih analisis SWOT-nya ini kayak mana bikin si alumni ini walaupun dia di third liner itu kita tetap memiliki ketanggung jawab atau rasa kepemilikan. Nah, kalau dilihat dari visinya tadi itu kan si Brembo pengen
menjadikan IAIC sebagai rumah. Nah, itu nyambung tuh. Kayak gimana tuh caranya tuh gitu kan. Jadi bener bener yang kata Brembo, kayak alumni tuh ya udah cuman ajang buat kumpul-kumpul baik kayak gitu. Kayak mana tuh? Ya, gimana? Sebenarnya inti permasalahan itu komunikasi, Bang. Untuk biar rasa kesadaran kita itu terhadap IICJ itu ada gitu. Sebenarnya dari 3 garis tadi yang Abang gambarkan, IICJ itu bisa di nomor 2, organisasi atau komunitas. Kenapa gitu? Selama ini kita oke lah posisi kita di 3 karena teman-teman semua menganggap bahwa IICJ ini hanya tempat berkumpul, tempat berbagi cerita tentang kangen ataunya apa namanya? Tentang kangen wilayah ketika SMA lah gitu ya Bang ya, masa-masa SMA, masa-masa terindah gitu kan. Nah, dari kita membuat program-program seperti mereka mengasah diri mereka, membuat mereka merasakan hadirnya IICJ, pasti IICJ bisa naik tingkat menjadi tingkat kedua. Karena kegunaan IICJ ini harus kita gunakan kembali gitu. Jangan stigma kita itu hanya ya tempat berkumpul aja, jangan gitu. Tapi kita inginkan bahwa IICJ ini hidup gitu, aktivitasnya hidup. Walaupun nanti jalannya sebuah program, tapi kita punya persenan-persenan keunggulan-keunggulan program tersebut. Konsisten program itu harus kita jalankan terus, Pak ya. Teman-teman kita pasti merasakan, oh acaranya jalan terus nih. Oh apa nih acaranya gitu. Penasaran kan? Rasa penasaran itulah membuat mereka datang kembali gitu, Bang. Mereka jalan kembali gitu. Walaupun misalnya program pertama yang datang cuma 10 orang. Terus program kedua datang 12 orang. Otomatis kan kita punya kesuksesan dengan 2 orang tersebut. Persenan orang datang itu kan berarti meningkat gitu, Bang. Dan kita kalau konsisten terus pasti bakal meningkat terus gitu. Karena rasa penasaran orang untuk berkumpul kembali itu pasti ada gitu. Itulah makanya yang Brembo inginkan IICJ ini emang sebagai rumah, sebagai wadah mereka untuk melatih mereka mengembangkan kualitas teman-teman kita semua gitu, Bang. Nah, berarti bukan memaksakan sih. Jadi kayak menyetarakan antara yang di second liner tadi, IICJ dimasukkan ke sana. Nah, jadi timbul pertanyaan lagi nih, apa udah bakal capek tuh? Misalnya udahlah kerja, udahlah sekolah, kuliah, let's say, terus mengurusin organisasi di kampus, organisasi di luar kampus, komunitas. Nah itu nanti perbagian waktu ini kayak mana? Bukannya kayak jadi tambah menjenuhkan kalau kita mikirin alumni lagi. Nah itu bukan dari saya pribadi, tapi dari kebanyakan orang yang saya tanyain masih penting apa tidak alumni gitu, nah kan. Tapi di sini saya menemukan si Brembo yang kayak peduli untuk hal itu. Nah ini makanya saya pertanyakan pada kesempatan kali ini sih. Nah, kenapa sih Bang, kita join alumni gitu loh? Betul. Nah, yang pertama kita lakuin itu nge-brandingkan nama kegiatan atau nama program tersebut. Dan siapa sih yang pengisi program tersebut itu, Bang. Nah, dari itu kan mereka pasti bakal merasa, oh penting loh program ini gitu. Penting loh. Kita nggak usah muluk-muluk, Bang. Nggak usah kita buat program banyak-banyak, program nggak usah. Minimal aja 1 bulan sekali, tapi kita tetap konsisten. Pasti orang merasa, oh mantap loh program ini. Oh bagus nih, bagusnya 2 kali seminggu, 2 kali sebulan aja gitu. Misalnya gitu, Bang. Pasti mereka bakal bertahap datang. Mereka merasakan kembali. Oh, IICJ gini. Oh, di keuntungannya pasti ada. Goalsnya itu ada, Bang. Tujuannya dari kita membuat itu pasti nggak hanya membuat program cuman eksistensi kita naik, enggak. Tapi kita ingin mereka tuh merasa paham. Karena diri kita pribadi nggak mungkin bakal berada di suatu daerah tersebut gitu. Kenyamanan kita tuh zona nyaman kita itu pasti bakal berubah-berubah. Kita perlunya adaptasi terhadap program pula, terhadap zona nyaman yang lainnya gitu, Bang. Kita pasti bakal berpindah-pindah. Jujur nih kalau misal kita bekerja, tidak mungkin kita bakal menetap di situ terus. Minimal ada peluang yang lain, pasti kita masuk peluang itu. Zona nyaman berarti kan berubah gitu. Dari situlah kita bisa beradaptasi gitu, Bang. Itu sih kalau dari Brem. Oke, ini sangat ditunggu-tunggu sih. Jadi kayak kita diperlukan konsistensi dan perubahan positif di setiap konsisten tadi, ya sih, gitu kan. Memang sih kayak sedikit cerita ya, mungkin kayak dulu ya, mungkin sedikit cerita yang di Jogja. Dulu kayak kita memang konsisten
per bulan nggak salah, per bulan istilahnya tuh kayak kita ada yasenan lah, yasenan dulu. Memang sih kayak yang awal datang tuh cuman 10 orang, terus akhirnya bertambah, ada angkatannya, angkatan 5, angkatan 6, itu jadi kayak jadi sebuah rutinitas gitu kan. Nah tapi benar kata Brembo, kayak kita orang nggak mungkin nyaman kayak di yasenan baik, udah sih butuh sesuatu yang baru dan juga sesuatu yang bermanfaat, ya kan? Betul. Jadi tidak cuma untuk bermanfaat di mana, di lingkaran kita baik, tapi juga menyalurkan manfaat tadi ke orang lain. Nah, ini masih selaras sih sama visi yang saya baca, mengembangkan kualitas diri yang berguna bagi masyarakat. Nah, tadi kan kalau untuk ke dalamnya itu menjadikan IAIC sebagai rumah, tapi kita ketika dikeluarkan ibaratnya itu kan mengembangkan kualitas diri yang berguna bagi masyarakat. Maksud itu gimana sih? Kedepannya alumni ini bakal memberi manfaat apa sih buat masyarakat kedepannya? Ataupun mungkin dari jangka terkecil dulu lah gitu. Jangka terkecil bang, misal gini, dari program-program tadi, misalnya program tadi itu, misalnya ini program kewirausahaan, otomatis kan alumni-alumni ini kan merasa, oh berarti basic saya nih membuka lowongan kerja, berarti membuat usaha terus membuka lowongan kerja, otomatis kan berguna buat masyarakat di sekitarnya gitu. Jadi kan kita tidak perlu muluk-muluk dalam program, tapi kita tetap apa gimana ya? Tujuan penting dari sebuah program itu harus ada. Jangan kita mau buat program tapi asal-asalan gitu. Jadi ini bang, ini statement Brembo ini sebenarnya sangat penting. Kita nggak perlu membuat program-program banyak. Yang penting itu pertama itu teman-teman kita itu merasa keberadaan kita. Yang kita utamain itu pertama itu database kita. Dari database itu bisa kita kembangin dalam bentuk program-program tersebut. Itu sih. Oke, jadi bener sih, penting database. Dari database kita bisa bikin kayak pemetaan gitu dah sih. Ya kan? Betul. Terutama kayak pemetaan. Ya, selama ini kita pun juga jujur kayak kita udah tahu kayak namanya bener IAIC pusat, tapi udah tahu pusat pemerintahnya di mana gitu dah sih. Nah, mungkin itu juga kayak sebuah gambaran ke depannya kayak kita punyanya kayak memang tempat terpusat kayak gitu sih. Jadi memang perlu ada yang database tadi. Nah, terus juga untuk kemudian untuk dari database itu tahu nih, oh ternyata yang lagi banyak alumni tuh di bidang ini. Kenapa udah kita porsir ke sana gitu kan maksudnya kan ya? Itu. Oke. Jadi tadi visinya udah cukup jelas sih yang kita tangkap. Saya rangkum ulang lagi untuk visinya. Jadi yang maunya Brembo ini menjadikan IAIC itu sebuah rumah, selain memberi kenyamanan juga memberi manfaat. Nah, manfaatnya ini maksudnya kita selain memberi manfaat ke penghuni rumahnya, tapi juga kita memberi manfaat kepada tetangga-tetangga di sekitar rumah tadi. Gitulah ya kalau bahasa gampangnya, ya sih. Nah, Betul. visinya udah jelas nih. Bisa cerita nggak sih di sini ada misi-misi yang akan Brembo jalankan selama periode pemerintahan, periode kepengurusan. Nah, mungkin cerita dulu lah nih, misi-misinya apa kayak ini? Nih, pertama kan misi Brembo itu bang menjadikan YCJ sebagai wadah silaturahmi antara alumni Manisya Cendekia Jambi berdasarkan kekeluargaan. Nah, untuk kita menjalankan suatu rahmi, otomatis kan kita harus memperkuat database kita terlebih dahulu bang. Nggak mungkin kita misalnya mau silaturahmi ke daerah ini, kita nggak tahu loh ada siapa di daerah ini. Makanya database ini kita koordinasikan kepada pertama ke regional, perwakilan setiap regional. Kalau misalnya di perwakilan setiap regional belum tembus, kita gunakan, kita koordinasikan pada angkatan gitu. Jadi database alumni ini kita kuatkan terlebih dahulu supaya rasa keberadaan teman-teman itu ada gitu bang. Jadi yang selama ini teman-teman kita udah menjauh, udah maksudnya tidak ada radar di IAICJ lagi, itu kita rangkul kembali, kita ajak kembali. Ayo kita gabung gitu. Supaya kita tuh merasakan loh, sama-sama merasakan keberadaan IAICJ ini sebagai rumah dan rasa kekeluargaan itu terhadap sesama anggota IAICJ itu ada gitu. Jadi kita nggak usah, maksudnya kita rasa kekeluargaan antara atas ke bawah, oke, boleh. Tapi kita tetap saling menghargai. Jangan kita asal sombong-sombongan atau asal cuek-cuek gitu. Itu jangan kita hilangkan. Tapi kita rangkul kembali dari yang atas. Ya, yang bawah pun kita pasti bakal merasa, oh abangnya bagus, atau kakaknya bagus gitu. Karena gini, kita statementkan pada diri kita. Jangan sampai adik-adik kita ke bawah nanti merasakan apa yang kita rasakan sekarang gitu. Nah, itu aja intinya.
Masa selama ini kita datang terus tidak ada diajak, tidak ada, maksudnya tidak diundang ataupun didiamkan aja, dibiarkan saja gitu kan. Nah, malah itu harus salah. Berarti kita punya misi atau punya keinginan bahwa jangan sampai loh nanti adik-adik kita bakal seperti itu juga. Takutnya kalau misalnya ada adik kita yang selama ini biasa polos-polos aja nanti terpengaruh buruk gitu. Itu sih sebenarnya gitu. Nah, terus ini lanjut aja terus ya Bang ya. Lanjut. Lanjut yang kedua itu kan meningkatkan kualitas anggota YCJ dengan berlandaskan iman dan takwa beserta ilmu pengetahuan. Daripada ini kan setelah kita membuat rumah, otomatis kan kita nggak mungkin hanya sebagai kumpul-kumpul aja gitu Bang. Maka itu kita buat program-program, pertama program keagamaan ya seperti yang Bang bilang tadi, seperti yasinan bareng, atau kita undang ustadz-ustadz yang bagus, minimal yang biasa-biasa aja, minimal Syekh Zaim Mutahdi Ihsan dari angkatan kami misalkan, atau Syekh Oval yang di Mesir kan bisa juga gitu kan. Itu kan untuk ngisi-ngisi keagamaan, karena kita merasa ilmu agama kita itu masih sedikit loh Bang. Dimanapun kita berada, kita nggak, mas saya udah banyak nih, nggak butuh lagi lah, saya pembelajaran ini nggak butuh lagi, salah. Karena kita tuh baru 0,0000% gitu terhadap ilmu agama yang kita ketahui. Karena masih banyak luas ilmu agama. Begitupun juga ilmu pengetahuan. Yang kami inginkan itu, teman-teman semua itu nggak gaptek lah gitu. Jadi kita sama-sama apa yang sedang hangat ataupun sedang ilmu-ilmu baru bisa kita sama-sama pelajarin gitu. Jadi misalnya seperti sekarang COVID, teman-teman pada cuek-cuek aja gitu, nggak pakai masker. Padahal sebenarnya itu teman-teman tuh merasa butuh loh edukasi-edukasi baru. Makanya dari itu kan kualitas teman-teman ataupun paham teman-teman terhadap pengetahuan itu sangat penting gitu Bang. Selanjutnya yang ketiga itu menjalin kerjasama secara profesional dengan seluruh alumni Mansen Cendekia beserta Mansen Cendekia Indonesia. Nah, yang ini yang kami inginkan itu jangan sampai ada maksudnya gimana? Kurangnya komunikasi kita terhadap IAIC lainnya, karena mungkin kita masuk ke daerah itu tidak ada teman-teman dari IAIC Jambi, malah ada dari IAIC Serpong. Dari situlah gunanya IAICJ pusat koordinasi dengan IAIC yang lainnya di daerah tersebut. Gunanya apa? Pertama, kita bisa berbagi ilmu pekerjaan, oke, atau berbagi tempat-tempat tinggal, atau berbagi informasi seperti lomba ataupun tentang kuliah. Karena selama ini yang kita lihat ya Bang ya, misalnya teman-teman di Universitas Telkom kemarin, dia bercerita bahwa ketika dia masuk ke Telkom dia nggak tahu mau kemana, padahal dia asli dari daerah tersebut, dia nggak tahu mau kemana daerahnya. Selanjutnya untuk kemanisan cendekianya kita gunakan sebagai wadah-wadah adik-adik kita itu media informasi kita ini Bang. Yang selama ini selama ini sudah dijalankan seperti berbagi informasi tentang kampus ataupun yang lainnya gitu. Tapi kita harus memperkuatkan itu kembali gitu Bang. Memperkuatkan itu kembali itu seperti kita terus kasih edukasi pada adik-adiknya. Oh misalnya adik-adiknya pengen keluar negeri, bisa lo ngubungi abang si A gitu. Oh adik-adiknya pengen kuliah di mana gitu, bisa ngubungi abang si A gitu. Atau abang si B gitu. Jadi kita jadikan wadah informasi terhadap menjalin kerjasama ini gitu. Jadi nggak ada kita saling membanggakan sesuatu organisasi, tapi kita saling berbagi, saling sharing organisasi tersebut itu Bang. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan tentang 3 misi kami tadi gitu. Oke, nice sih, kayak yang nomor 1, nomor 2 itu kayak itu pernah mungkin dilaksanakan tapi belum maksimal. Tapi yang ketiga nih sih yang menarik. Nah, tapi di sini dari misinya yang saya tengok itu udah ada kayak kita kan alumni nih, alumni IAIC Jambi. Itu relasi antara kita sama kampus asal kita sih, let's say itu sama cendekia dewek kayak mana sih gitu. Nah, yang di sini soalnya tidak ada diterangkan di misi. Nah, itu apakah ada strategi-strategi khusus atau mungkin di renstranya nanti bakal dijabarin atau kayak mana, bisa cerita dak? Soalnya kalau dari diskusi sama beberapa kawan kayak let's say kayak apakah cendekia tuh peduli tidak sih sama alumni gitu. Nah di sini dan juga di sini Brembo juga udah ada menyentuh ke hal itu.
Nah mungkin nanti dia udah kepikir gak sih Brembo antara hubungannya kita sebagai alumni sama kampus kita tuh kayak mana sih nanti gitu kan? Pengen Ada kok kalau bang, untuk yang 1, 2, 3 yang mana nih? ada nih di tiga nih bang. Kan menjalin kerjasama secara profesional dengan seluruh alumni Mansan Cendekia beserta Man Insan Cendekia Oh, se-Indonesia. Kan oke, otomatis kan berarti masuk sekolah kita gitu bang. oke, berarti tuh Jadi itu tuh yang terlalu seperti yang belakang. Brembo Gimana? katakan pertama nih, bang. Yang Brembo katakan, ketika Brembo misalnya terpilih menjadi ketua, yang pertama Brembo lakukan kan koordinasi pada sekolah. Apa sih yang maunya Oh, sekolah itu terhadap IICJ gitu? Oh, misalnya permasalahan gini loh, pengennya sekolah ini kakak-kakak dari adik-adik tersebut tuh bisa saling berbagi gitu, bisa misalnya memantapkan potensi-potensi yang sebenarnya adik-adik itu inginkan ke daerah ini, kita langsung arahkan gitu. Jangan jangan sampai mereka tuh zong gitu bang, ketika mereka untuk memasuki daerah tersebut. Misalnya mereka mau kuliah di luar negeri, misalnya di Jepang gitu, bisa hubungin abang A, atau misalnya mau kuliah di Unpad bisa ngubungin abang B gitu, atau misalnya mau kuliah di ITB bisa ngubungi bang Fadlan gitu. Bang Fadlan kan pengalaman di ITB bagus tuh. Tuh itu sih ada sih di nomor 3. asik. Oke, oke. Masih belum nangkap ini. Nah, kayak kan sebelumnya pasti udah riset kan sebelum nyalon jadi ketua IAIC ini. Kayak udah riset juga lah sih kayak di kalangan pengajar kita atau kalangan akademisi, kalangan guru kita. Sebenarnya mereka butuh gak sih sama alumni gitu. Nah, tadi kan udah nih kita kayak dari alumni untuk alumni, ternyata memang kita sebenarnya butuh tinggal komunikasinya yang dibenerin gitu kan sama konsistensi. Nah, sekarang pertanyaannya seberapa butuh sih dari kampus kita dari IC Jambi Dewek ke alumni. Nah, so far kayak gini sih Kak. Uh, mungkin komunikasi ada, tapi kurang terorganisir. Nah, setelah nanti ketika Brembo kepilih mengorganisir yang kayak tadi tuh kayak mana sih? Soalnya sejujurnya kayak di waktu di Jogja terus juga waktu di Jabodetabek kayaknya yo kayak IC tuh butuh kita cuma waktu studi tour bae gitu nah. Bener gak sih? Nah, sisanya tuh ya udah kayak misalnya si Brembo udah masuk ini masuk UNP tapi Brembo dewek nih yang nyari kakak-kakaknya atau yang nyari link ke sana. Nah, for next ke depannya yang kayak Brembo canangkan tadi tuh rencana nah dibuat apa nih gitu nah kan dari pihak sekolahnya dewek nih. Pendekatan Brembo ke pihak sekolahnya. Ini bang sih ada sih tim Brembo kemarin pergi ke sekolah untuk bertanyakan tentang apa sih yang mereka guru yang inginkan yang kemarin ya, baru beberapa guru. Pertama nih, guru-guru kita tuh inginkan kita itu merangkul adik-adik yang baru lulus ataupun yang mau lulus. Jadi arahan adik-adik itu jelas gitu bang untuk kedepannya. Terus guru-guru tuh ingin kita tuh sering loh main-main ke IC supaya kan adik-adik itu bisa loh. Oh abang ini rupanya ada di sini gitu. Bisa. Oh bang gimana sih bang? Gini. Oh, ceritalah pengalaman-pengalaman abang-abang atau kakak-kakak semua gitu. Makanya gunanya itu bang database kita ini bang yang harus kita kuatkan gitu bang. Jadi nggak sembarangan database ini nggak cuma sekedar isi data terus udah pajang di Google Form doang enggak gitu bang. Tapi database inilah yang kita gunakan. Oh selama ini guru-guru kita butuh informasi loh tentang misalnya ada nggak kenalan di sini daerah sini bisa membantu adiknya ini. Soalnya ini ada sih kepribadi masing-masing. Ada guru mengatakan misalnya Rizky ada nih adik kita ini mau lomba ini bisa nggak ditemanin atau apa? Ada kepribadi masing-masing ada sebenarnya bang. Tapi sebenarnya itu dari pribadi tersebut lebih baik kita kasihlah ke IICJ regional tersebut. Jadi bisalah kita sama-sama mengajak gitu. Contoh misalnya nih bang di Sumatera Barat. Ini kami jelaskan aja nih Sumatera Barat. Ketika ada guru membawa adik-adik kita lomba, pasti guru itu ada menghubungi salah satu anggota kita. Terus anggota kita nih menghubungi ke grup. Nah dari situlah kita berkumpul, dari situlah kita bersilaturahmi kembali kepada grup dan adik-adik tersebut. Jadi adik-adik itu punyalah pengalaman-pengalaman baru di daerah tersebut gitu. Itu sih. Oke, berarti memang lebih kita organisasi lagi ke depannya kan. Bener sih yang kata Brembo tadi sih kayak kita cuma ngubunginnya tuh kayak tembak bypass beda sih kayak langsung misalnya tahu nih Aris di Serpong langsung tembak Aris gitu kan. Seharusnya kita bikin terorganisir lagi ya sih.
Oke, jadi Betul, betul. permasalahannya udah numpuk sih tadi, udah kita bisa petakan. Nah, di sini juga ada hal yang menarik sih, kayak meningkatkan kualitas alumni itu sendiri. Tapi kan sebenarnya kan kita udah meragukan lagi dah sih kualitas dari Betul. kawan-kawan alumni ini. Nah, yang pengen uh, Brembo tingkatin lagi dari kualitas kawan-kawannya apa sih gitu. Nah, saya udah tercantumkan di misi ini meningkatkan kualitas anggota IAICJ yang berlandaskan iman dan takwa. Nah, kualitas apa sih yang pengen Brembo tingkatin nantinya? Toh juga ngapain ditingkatin sih gitu kan, ibarat kasar kata ngapain ditingkatin sih lah pada galau gitu lah. Lo udah punya skill skill semua. Nah, gitu sih. Skill apa yang pengen Brembo tingkatin di kepengurusan Brembo gitu. Sebenarnya gini bang, kita nggak Hmm. meragukan lah eh, anak IAIC ataupun anak insan cendekia lah bang tentang kualitas-kualitas anak insan cendekia tersebut. Tapi kita tahu loh bahwa semakin kita zaman ini berkembang, semakin banyak loh ilmu-ilmu yang harus kita pelajarin kembali gitu. Yang harus kita dalamin kembali itu masih banyak. Jadi kita jangan merasa sombong loh. Saya udah, misal nih bang, orang udah S2, tapi sebenarnya masih ada loh di atas kita. S3 masih ada, profesor masih ada, ilmuwan masih ada, guru besar masih ada. Nah, dari situlah kita harus terus belajar kembali. Seorang profesor aja, seorang guru besar aja masih loh meneliti ilmu-ilmu baru. Kenapa kita tidak gitu? Maka ilmu kita tuh masih sedikit. Maka itu kita terus mengasah-mengasah kembali. Iman dan takwa kita tuh harus kita asah kembali supaya kita nggak salah jalan gitu, Bang. Itu dari segi agama. Kalau dari segi pengetahuan ya gitu, itu kita jangan nggak gagal terhadap apa pengetahuan terbaru gitu, Bang. Mungkin ada selama ini kita buat video kan kamera gini-gini doang. Padahal sekarang zaman udah ada gimbal, udah bisa santai gitu kan, gitu. Maka ilmu itu selalu berkembang. Penelitian-penelitian dari ilmuwan-ilmuwan itu masih banyak harus kita pelajarin. Makanya dari itu mungkin ada alumni apa ahli dalam bidang ini bisalah dia sharing-sharing loh tentang ini. Makanya kita nggak gagal terhadap pengetahuan dan tidak gagal terhadap iman dan takwa kita gitu, Pak. Gitu sih. Oke, jadi ibaratnya di sini langkah awal untuk meningkatkan kualitas itu kayak dimulai dengan sharing perlintas bidang gitu kali yo. Betul, betul, betul Bang. Oke, mantap, mantap, mantap. Terus apa lagi yo? Udah sempurna sih ini, lah. Udah sempurna ini. Udah. Ada yang mau dijual lagi dan nih? Ada yang mau dijual lagi dan nih? Saya cari pertanyaan dulu nih. Oke, tadi untuk masa saya kupas ulang yo. Untuk masalah rumah tadi juga kayak lah kita lebih mementingkan konsistensi dan juga isi mungkin yo konten. Terus juga untuk meningkatkan kualitas kita lebih dengan adanya kita dari sering-sering kumpul kita bisa sharing bermanfaat. Terus juga kita bisa tukar pikiran. Terus juga untuk menjalin profesionalitas. Terus juga sesama baik itu ke sekolah asal kita sama juga IC se-Indonesia. Nah, di sini ada yang menarik lagi nih. Udah riset ke IC sebelah nggak kira-kira IC kita nih sama IC yang lain tuh plus minusnya apa nih Brembo? Sebenarnya nih Bang, yang selama ini kita lihat, mungkin kita banyak sih sharing-sharing. Misalnya gini, kita mungkin iri loh, lihat konsistennya sebuah program yang dijalankan oleh IC Serpong, ya IC Serpong. Yang Brembo lihat kan, mereka tetap konsisten, walaupun kata mereka emang sedikit yang datang, tapi mereka tetap konsisten ada. Karena konsisten mereka itulah, makanya orang-orang bakal penasaran, bakal datang. Jangan kan orang di dalam, orang di luar pun penasaran loh. Karena, oh, bagus loh ini materinya, ini yang saya butuhkan ini materi gitu. Karena branding nama dari kegiatan itulah yang mereka tonjolkan untuk menarik perhatian orang-orang gitu. Karena sosial media sekarang kan udah banyak gitu, banyak ngasih ilmu-ilmu pengetahuan yang gratis, makanya orang banyak kan pengen selama ini yang mereka inginkan, misalnya nih kita mohon maaf pengangguran gitu, bahkan kita mencari ilmu-ilmu baru, ya itu mencari dari ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari gitu. Itu sih yang Brembo lihat dari konsistennya apa program yang dijalankan oleh YIC di luar sana gitu, Bang. Mungkin selama ini kan yang di daerah Sumatera kan masih banyak belajar dari Jambi, tapi sebenarnya sekarang kita lihat yang YIC lain itu lebih bagus rupanya dari Jambi gitu. Makanya dari situ kita harus juga belajar. Intinya itu kenapa orang bisa kita nggak bisa. Itu aja sih intinya. Kenapa orang bisa kita tidak bisa. Pasti kita bisa gitu. Itu sih Bang. Oke, benar sih, benar-benar. Berarti kayak
kurang kurang lebih kayak kita memang harus banyak belajar, komunikasi, terus juga kayak haus haus sama pengetahuan kali kayak gitu ya. Betul. Betul. Oke. Nah, di sini juga saya baru buka struktur organisasi nih. Boleh lah ya kita Mm, sedikit, nggak usah terlalu terlalu dalam, biar yang lain betul. penasaran gitu kan ya. Betul. Sebenarnya apa yang mau tetap dipertahankan, apa yang mau dirubah, atau yang dimodifikasi sih dari struktur organisasi gitu. Mungkin selama ini yang Brembo lihat kan kita rata-rata itu pengurus pusat koordinasinya sama angkatan. Terus apa sih gunanya regional yang dibentuk gitu? Nah dari situlah Brembo inginnya itu yang pertama kali yang menaungin itu ya regional. Mohon maaf kata teman-teman tidak ada nih loh di daerah tersebut, teman angkatan tidak ada. Terus siapa yang menaungin mereka? Pasti Oh, sip, sip. regionalnya. Maka itu dari sini Bremo membuat garisnya itu langsung dari ketua ke korwil, korwil baru ke ketua regional. Gunanya korwil karena seorang ketua tidak mungkin bisa menyelesaikan seluruh masalah di semua anggota ya. Makanya digunakan diperlukanlah koordinator-koordinator setiap wilayah gitu. Makanya di sini Bremo membagi 3 wilayah. Pertama Sumatera dan Kalimantan itu satu koordinator wilayah. Mungkin kan karena sekarang nih Yes. alumni kita kan masih sedikit di daerah-daerah daerah Kalimantan. Terus daerah Sulawesi dan Indonesia bagian timur kan mungkin masih sedikit lah bang. Makanya berbuka-buka dengan Jawa. Dan satu lagi luar negeri. Luar negeri kan mungkin satu komando lah. Karena mungkin selama ini kita lihat kan emang teman-teman regional luar negeri kan udah bagus-bagus gitu. Udah menunjukkan kualitas-kualitas mereka gitu. Sampai di ajang-ajang PPI di dunia ataupun menjadi seorang pemimpin di suatu daerah tertentu. Itu sih. Lanjut ke departemen-departemen yang bakal menjalankan program-program tadi. Tapi dari seluruh struktur ini, Bang, yang paling penting itu adalah komunikasi kita terhadap database tersebut. Maksudnya komunikasi kita tunjukkan database ini dulu. Kita kumpulkan database terbesar IAICJ ini dulu. Baru kita bisa menjalankan organisasi tersebut. Baru bisa kita jalankan struktur tersebut gitu, Bang. Itu sih. Oke, nah nih ada yang menarik lagi sih tadi. Kayak kita biasanya alumni itu lebih adanya ke lebih kental ya, lebih kental. Let's say itu lebih kentalnya cuma di atomik, atomik bae, tandu, tandu bae gitu kan. Nah itu Hmm. untuk mengurangi ataupun ya bahasanya kayak kita menguraikan apa ya, menguraikan sekat-sekat tadi gitu kan. Itu juga udah masalah Hmm. klasik dari zaman apa ya, dari zaman ikut kepengurusan dulu sih, gap antar Hmm. angkatan gitu kan. Tadi kita udah singgung juga di awal itu kan kayak dari kakak kelas ke adik kelas itu bedanya persen per Hmm. persen. Nah kalau misalnya yang skala besarnya nih, jujur kayak aku dia belum pernah ketemu Brembo gitu kan. Nah Betul, kayak mana betul, sih betul. nanti kayak kita gap to gapnya kayak gimana sih kita uh, untuk bukan bukan kalau mau kita hilangkan gap to gap jelas tidak bisa sih gitu kan, tidak bisa. Nah untuk Hmm. mengkolaborasikan antara perangkatan kayak gitu kayak mana sih gitu kan, itu dari Brembo sendiri tuh strategi kayak mana, soalnya ini udah permasalahan dari dulu ke dulu sih, itu kayak mana Hmm. Brembo untuk meleburkannya gitu kan. Seperti yang Brembo bilang di awal tadi, Bang. Yang kan Brembo bakal bertanya nih pada setiap angkatan permasalahan-permasalahan yang ada di IECJ yang menurut angkatan tersebut. Dan dari situ kita bisa nampak loh masalah ini. Misal dari angkatan di atas masalahnya, wah adik-adiknya sombong-sombong, cuek-cuek. Nah, Oke. yang di bawah-bawah pun ada itu juga. Abangnya kurang perhatian, atau kakaknya kurang perhatian, atau masih sombong juga, atau takutlah mereka terhadap itu. Makanya dari situlah kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dari sudah kita melihat masalah itu, kita cari solusinya. Solusinya itu apa? Kita komunikasi kita baguskan, kita persamakan dulu persepsi kita tentang IAICJ ini sebagai rumah, sebagai wadah kita berkumpul, sebagai wadah kita silaturahmi dan merasakan kekeluargaan tersebut. Kita jemput bola loh. Yang merasa kita di atas daripada adik-adik kita di bawah, kita jemput bola, kita rangkul mereka untuk mengajak mereka kembali untuk maksudnya merasakan kekeluargaan tersebut. Jadi oke, memang selama ini kita lihat teman-teman kita per angkatan itu kompak-kompak loh. Pasti lebih baik, Iya maksudnya sih lebih pasti sih. bagus loh nampak kekompakannya kalau seluruhnya itu kita samain. Oke, benar sih. Kayak Itu kita sih. perangkatan mungkin tidak diragukan lagi dah ya sih. Kayak
Atomic pasti kompak sih sesama Atomic. Memang kayak tantangan kita ke depannya itu kayak kayak Mano dari The Legend sampai yang ke-11 apa Elzafar ya 11 ya atau Elysian atau sih namanya udah aneh-aneh sih. Itu Efrosia bang. ya pokoknya Efrosia kayak tuh. gitulah. Nah, Euro asli namanya udah susah nian sih. Oke, tadi nih kita sembari buka chat. Ini dari Ahwani underscore Al. Assalamualaikum Bang. Atau Kak, apa yang bisa kami yakin buat milih Kak Brembo? Tuh, kayak mana cara yakinin? Udah sih penjelasan tadi jujur sih kalau saya memang mendambakan apa yang Brembo bilang sih. Personally yo gitu kan. Kayak memang itu sih yang kita butuhkan dan memang itu yang problemnya. Nah, tapi di sini kawan-kawan mungkin pemahamannya beda nih. Kayak kenapa sih kami harus milih Brembo gitu kan? Mungkin bisa diyakini lagi gak sih? Siap, siap, siap. Mulai aja lu bang ya. Mungkin nih, ini tracking kami ketika di IC oke buruk. Pandangan orang tentang kami di IC oke buruk. Sekarang kita berpikir bahwa setiap orang itu bisa berubah. Itu intinya gini, setiap orang itu bisa berubah. Jadi kami ingin itu teman-teman semua itu merasakan loh bahwa apa namanya? Ya ICJ ini sebagai keluarga mereka. Kami ingin teman-teman itu merasakan kembali. Kami ingin merangkul kembali teman-teman. Yang paling kami pentingkan itu, oke lah kita nggak usah buat program-program muluk, tapi teman-teman itu merasakan hadirnya kekeluargaan. Bisa jadi ini, 1 tahun pertama, ketika misalnya Brembo terpilih, yang Brembo pentingkan yaitu merasakan teman-teman merasakan hadirnya keluarga. Kedua, yaitu ya ICJ. Baru bisa Brembo menjalankan program-program tersebut. Itu sih. Dan statement Brembo, siapapun nanti pemimpin kita, kalau kita masih seperti ini aja, kita nggak bakal selesai. Ya. Kita buatlah, tanamkan dari diri kita bahwa kita punya keluarga di ICJ gitu. Kita punya keluarga yang bisa, maksudnya hadir loh. Ketika kita susah, ketika kita senang, mereka selalu ada. Gak mungkin kan yang kita cari orang lain, pasti keluarga kita yang kita cari. Itu sih bang. Oke, nice. Gimana yang lain mungkin udah tertarik ya di sini. Wow, kayak kita stabil sih dari tadi nontonnya 30. Mungkin ada yang pertanyaan di kolom komentar, mungkin monggo saya sembari membuka di kolom yang lain, kolom question and answer. Semangat terus dari 6 pansus, jangan lupa makan, gengs. Semangat Brembo nih. Nah, itu bang. Pertanyaannya. Gini bang. Sebentar bang. Gini bang. Mungkin gini loh. Coba dari tadi kita lihat, konsisten teman-teman datang rata-rata di 30 orang. Dengan acara-acara seperti ini, teman-teman bisa loh bersilaturahmi. Kita lihat dari angkatan pionir, ke angkatan Atomik, ke Pansus, ke kakak-kakak di Pansus, ataupun dari angkatan atas ke angkatan bawah. Kan silaturahmi kita tuh terjaga gitu. Saling ngobrol-ngobrol baik gitu, saling komunikasi baik gitu. Maksudnya kita menyembari ingat-ingat loh masa lalu kita gitu. Dulu kita sering main bola bersama gitu sore-sore kan, atau main malam-malam di lapangan sport hall gitu. Itu sih. Ini kan kita merasakan loh silaturahmi kita kembali datang gitu. Nggak ada loh gap-gap angkatan, kita lihat nggak ada. Berarti menurut Brembo sebenarnya kita ini bisa dah sih bersatu ya dah sih. Kayak kita baru bertemu tatap muka tidak pernah sih, tapi kayak udah kayak akrab betul lah. Jadi memang kayak butuh apa ya? Kayak butuh saling pengertian dan saling menghargai satu sama lain di setiap pertemuan ya dah sih gitu ya dah sih. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Kak Embo, celah panggilan kesayangan nih. Menurutmu gimana cara yang baik ngurusin IAIC yang LDR ini biar nggak miskom antar regionnya? Tuh. Ini langsung boleh jawab nih bang? Yuk, silakan. Siap. Itu kita koordinasi ke wilayah, ke Korwil, koordinator wilayah. Dari koordinator wilayah itu kan, kalau misalnya ini di suatu regional ada permasalahan tidak bisa diselesaikan di regional tersebut, dioperlah ke koordinator wilayah. Kalau koordinator wilayah tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut juga, dianakanlah ke pengurus pusat. Nah, itulah gunanya struktural dari organisasi tersebut, bang. Jadi organisasi tersebut tuh kita harus, komunikasi kita tuh harus kuat. Jangan kita salah komunikasi, karena
satu kata salah komunikasi, satu huruf yang kita salah komunikasi, hancur lebur sebuah organisasi tersebut, Bang. Oke. Komunikasi kita tuh harus struktur, harus kuat, harus betul gitu. Karena nggak sembarang orang bisa menyelesaikan sebuah masalah tanpa ada masalah lagi. Makanya dari itu kita sama-sama membangun, sama-sama bangkit kembali untuk mengangkat IICJ ini, gitu. Eksistensi IICJ ini kita angkat kembali. Gitu. Oke, berarti kalau bahasanya kayak yang lagi tuh kayak bottom up dengan top down gitu ya. Jadi yang atas kita harus mau ke bawah, yang bawah pun juga jangan segan-segan untuk ke atas gitu kan ya. Betul, betul, Menarik, Bang. menarik. Oke, wah pertanyaan $1 juta tuh. Oke. Oke, ini masih ada sekitar 5 menit nih. Oke, Kronikal Alif. Ya Allah, ini memang ada nama alumni kita Kronikal Alif. Itu Bang Alif tuh. Kakak asuh kami tuh, Bang. Satu asuh Papa Gunawan. Angkatan 5, Bang. Iya, siap, Bang. Sih. Oke, tadi juga udah dijelasin dari struktur organisasi. Nah, ini kami kasih waktu 5 menit deh. 5 menit buat Brembo. Tadi kan udah nih meyakinkan. Kami kasih 5 menit buat kampanye. Mumpung ada 30 orang di sini. Silakan, Brembo. 30 menit buat kami makin yakin lagi. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman semua, buat abang-abang, kakak-kakak, dan rekan-rekan semua, lebih baik gimana kita menghadap sebuah kaca. Dari kaca itu kita melihat bahwa apa sih yang telah kita lakukan terhadap IICJ. Yang pernah kita merasakan bahwa apa yang telah IICJ lakukan. Karena gini loh, sejauh apapun kita menjadi seorang musafir, pasti kita akan pulang ke rumah kembali. Makanya dari itu, kita bangkitkan lagi, kita bangun kembali loh rumah ini. Sebagai tempat kita berkumpul, sebagai tempat kita saling berbagi, sebagai kita rasakan kembali kekeluargaan kita semua ini. Maka dari itu, ayo, siapapun nanti pemimpin kita tetap kita lanjutkan, bangkitkan kembali IICJ. Insya Allah, kalau saya terpilih, apapun permasalahan-permasalahan yang akan timbul, insya Allah akan kita sama-sama selesaikan dan kita dendam terhadap diri kita, tapi kita selesaikan bersama tanpa ada masalah lagi. Kalau di ilmu manajemen itu kita harus menyelesaikan masalah yang sekarang dan yang akan datang, dan menyelesaikan masalah sekarang tapi menimbulkan masalah. Insya Allah saya siap menjadi ketua umum IICJ tahun 2021 sampai 2023. IICJ bangkit. Sangat. Oke, IICJ bangkit. Oke, mungkin terima kasih Brembo. Sebelum mengakhiri, saya mencoba menyimpulkan ulang tadi. Jadi udah kita lakukan mungkin dialog interaktif dari secara virtual. Udah disaksikan kurang lebih tadi 30 orang, baik itu pasangan surut, tapi nggak jauh-jauh, apa enggak 27, 28. Jadi ini alhamdulillah kita udah mempunyai 2 orang calon malam hari ini. Calon pertama yaitu atas nama Muhammad Rizkian Rizal, a.k.a. Brembo. Nah, tadi juga udah menjelaskan, udah sedikit bercerita, udah menyampaikan sebenarnya apa yang terjadi di IAIC pada periode sebelum-sebelumnya. Jadi menyimpulkan dari berbagai macam kelemahannya. Kita kelemahannya itu, tadi yang saya simpulkan itu di komunikasi. Kita selain punya kelemahan, kita juga punya kekuatan. Karena anak-anak IC ini pasti berkualitas. Nah, terus juga kita punya tantangan ke depan untuk menguraikan gap masing-masing dan juga mengkokohkan lagi antar regional dan juga menuju ke terpusatan. Dan juga kita memiliki juga kesempatan. Tentunya kita punya banyak kesempatan di sini karena alumni kita juga udah cukup global. Nggak cuma di Jambi aja, nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga udah di luar negeri. Otomatis kita mempunyai banyak relasi. Seperti itu udah menjelaskan dalam metode SWOT. Nah, selanjutnya tadi juga udah bercerita tentang visi dan misinya juga pada kali ini. Untuk visinya ini sebenarnya satu kesatuan, tapi saya memecah menjadi 2 di sini. Untuk internalnya sendiri, visinya tuh menjadikan IAIC sebagai rumah untuk alumni itu sendiri. Jadi yang mana kita pahami rumah itu bukan cuma tempat istirahat, tapi juga kayak kita tempat tumbuh dan berkembang. Nah, untuk yang eksternal kita juga dari rumah tadi itu bangkit atau muncul ide-ide baru yang siap disalurkan. Terutama sekecil-kecilnya sebenarnya rumah itu ke tetangga kita dulu.
Dan di misi-misinya tadi ada 3 misi, kalau nggak salah saya coba rangkum. Yang pertama tadi misinya itu menjadi wadah silaturahmi, of course, kita sebagai rumah. Jadi kayak kita wadah rindu-rinduan, yang mungkin kayak kita yang jauh dari Jambi, susah kena ngomong Jambi mungkin waktu itu ya. Itu juga meningkatkan kualitas, jadi nggak cuma sekedar kumpul-kumpul bae, nggak cuma sekedar kumpul-kumpul aja. Jadi kayak kita kalau bisa kumpul-kumpulnya kumpul-kumpul produktif, baik itu dari segi wirausaha, untuk kita mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran kayak fikih, akidah, akhlak, terus apalagi Quran hadis, terus apalagi nih bahasa Arab, SKI. ya, SKI. Nah, jujur memang itu sih yang kayak kita susah sih yang kita dapatin di luar gitu kan, yang kita udah notabene kayak dulu kita bersaingnya bukan dalam bidang akademis baik kayak, tapi bersaingnya dalam jumlah hafalan. Mungkin per hari kayak nengok, wih Brembo udah nyetor sampai surah ini aku kok belum gitu kan. Nah kita tingkatkan lagi, pertama berlandaskan kita tingkatkan berlandaskan iman dan takwa. Jujur kayak pasti banyak godaan dah sih yo. Banyak godaan dah sih kita ketika kita udah merantau gitu kan, yang mana biasanya kita nengok cewek berjilbab ya udah sih. Kita keluar dari IC ini nengoknya udah berjilbab galau ya udah rata-rata ya kan. Nah, itu sebagai meningkatkan kualitas ataupun mungkin kayak mengingatkan kita kembali pada kualitas-kualitas yang ada di Cendekia dulu. Terus yang ketiga juga menjalin kerjasama secara profesional, baik itu ke kampus kita terdahulu ataupun juga ke insan cendekia lainnya. Oke, mungkin cukup sekian. Thank you, Brembo. Yel-yel lagi dong, yel-yel lagi dong. Yel-yel lagi. Allah. Ya ICJ, bangkit, bangkit, bangkit. Gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brembo. Buat teman-teman, terima kasih yang udah menyimak acara ini sampai akhir. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, hindari keramaian, dan juga jangan lupa mencuci tangan. Sekian, pamit. Saya Muhammad Al-Farisi dari Angkatan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daging ini talk show. Oke. Tidak kami daging banyak. Oke, thank you guys. Siap, Bang Fadlan. Oke, Asura Ihsan. Dia dari tadi Asura Ihsan sama yang lain nih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah join. Terima kasih Bang Alim, terima kasih Alif. Kapan main futsal lagi gitu. Terima kasih yang stay tune sampai akhir. Alhamdulillah konsisten, saya akhirin. Terima kasih Safira Rizka. Oke, terima kasih, saya akhiri dulu ya guys.